Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, tengah merancang aturan untuk mengatur keberadaan taksi online. Ada 9 regulasi baru yang masuk dalam draft revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Diharapkan peraturan Menteri Perhubungan ini dapat adil dan menguntungkan konsumen. Dalam rancangan aturan Menhub tersebut diatur calon pengemudi online tidak bisa lagi mendaftar perorangan namun harus tergabung dalam badan usaha koperasi atau berbentuk perusahaan. Sehingga nantinya STNK dan BPKB diperbolehkan atas nama badan hukum atau koperasi. Diharapkan aturan ini akan semakin membantu pengemudi dalam berusaha. Selain poin di atas, pemerintah juga memiliki poin aturan lainnya, yaitu argometer taksi, tarif batas atas bawah, wilayah operasi, kuota, bukti kepemilikan kendaraan, domisili tanda nomor kendaraan bermotor, dan sertifikat registrasi uji tipe. Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda mengatakan pengaturan taksi online ini masih menunggu revisi Peraturan Menteri Perhubungan. Setelah itu terbit pada 1 November, barulah pemerintah daerah dapat mengambil sikap. Tapi yang kita perlukan adalah pengaturan yang jelas dari kementerian sehingga semuanya merasa mempunyai level permainan yang sama, tidak terlalu ada yang merasa dirugikan. Sebenarnya seperti online juga, ketika nanti sudah terlalu banyak orang di dalam situ ikut dengan online juga akan mengurangi pendapat mereka. Ini juga harus diregulasi sehingga yang tergabung di online maupun di konvensional sama-sama bisa hidup, sama-sama bisa menikmati dari pendapatan yang bisa dia peroleh, dan konsumen pun sama-sama diuntungkan karena bisa mendapatkan harga yang terbaik, karena kan memang ini persaingan yang di antara para penyedia jasa transportasi. Tinggal saja Julius Lumban Gaul, PAL TV.